Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabar, Pak? Nah, alhamdulillah. Insyaallah. Sudah siap Pak ya? Kira-kira Insyaallah, sudah Pak. kawan-kawan sudah mengabari juga apa yang dikerjakan gitu ya? Nggih. Insyaallah. Ah, siapkan Ulun coba dulu pala. siapkan Al-Quran sama kertas dan spidol atau pulpen. Kalau pulpen kenapa pala? Tidak apa, yang penting diperbesar nulisnya. Oh ya, siap. Oke, 15 menit waktu waktu untuk simulasi pembelajarannya. Kalau ada yang menggunakan link atau YouTube dan lain sebagainya, munculkan. Oh ya, siap. Walaupun sebentar gitu ya. Nggih. Ya, silakan. Siap. Ulun anukan PowerPoint dulu pala. Kelihatan, Pak ya? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku yang soleh solehah? Alhamdulillah baik. Oke, kalau begitu hari ini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Nikola Saputra? Oke, hadir ya. Anya Geraldine? Oh, sakit. Oke, kita doakan semoga Anya Geraldine disembuhkan oleh Allah. Puan Maharani? Oh, hadir ya. Toto? Oke. Bakhtiar? Halimah? Oke. Alhamdulillah hari ini yang tidak masuk cuma Anya Geraldine karena sakit ya tadi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya saya minta tolong kepada Nikola Saputra untuk memimpin doa belajar secara bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Nikola Saputra atas sudah memimpin doa secara bersama-sama. Oke, anak-anakku, sebelum kita ke materi hari ini adalah mengenai tentang berkompetisi dalam kebaikan. Nah, sebelum kita menelusuri lebih lanjut, kita menonton sekilas tentang video pada bab kali ini. Oke, terima kasih kepada anak-anakku telah menonton dengan serius. Nah, kita akan memulai pembelajaran tentang kompetisi dalam kebaikan dengan merenungkan tentang konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Ini adalah konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di wilayah Timur Tengah. Nah, alhamdulillah kita di negara Republik Indonesia ini sudah merdeka dan merdeka itu mahal. Maka oleh karena itu, anak-anak kita wajib bersyukur atas kemerdekaan ini dengan giat belajar. Oke, sepakat semua? Sepakat. Oke, nah
sekarang menurut pengamatan kalian, sebagai saudara dalam hal kemanusiaan, apa yang bisa kita berikan bantuan kepada bangsa Palestina sekarang ini? Oke, bagus Nicholas Saputra, berdoa. Bagus sekali. Ya, 5. Oke, donasi. Iya. Oke, Bakhtiar, sholat goib bisa juga termasuk. Wah, pada pintar-pintar ini anak-anak kelas 12 IPA 1. Ya. Nah, untuk itu, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama ini, peserta didik dapat membaca Quran Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dari pengalaman diri mengenai contoh kompetisi dan kebaikan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis asbabun nuzul dan tafsir. Keempat, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi. Yang kelima, peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang Quran Surah Al-Maidah dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, menurut kalian nih, apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Oke, Bakhtiar, berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, benar. Sangat mudah sekali ya, luar biasa di sini pintar-pintar. Nah, sekarang apa contohnya Bakhtiar? Kompetisi dalam kebaikan yang pernah kalian lakukan? Sedekah, benar. Oke, membaca Al-Quran. Iya. Gotong royong, benar. Oke, benar semua ya, luar biasa. Nah, untuk lanjut ke materi selanjutnya, kita akan membaca surah Al-Maidah ayat 48. Diingat, untuk surah ini nanti akan dicoba satu persatu minggu depan ya. Ini saya contohkan terlebih dahulu. Jadi nanti saya rekamkan lewat voice note, tolong dipelajari. Bacaannya harus sesuai dengan tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Shadaqallahul azim. Nah, adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun, Allah menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Hikmahnya adalah bahwa Al-Quran itu sebagai solusi hidup untuk berkompetisi dalam kebaikan. Nah, sekarang teman-teman semua disaksikan video berikut ini ya. Nah, terima kasih anakku sudah fokus dalam melihat video ini. Nah, sekarang anak-anakku silahkan memberi tanggapan atas video tersebut. Yang pertama nih, apa yang dapat dipelajari dari video tersebut tentang memotivasi diri untuk berpartisipasi dalam berlomba-lomba dalam kebaikan semacam ini. Yang kedua, apa langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh kalian untuk mulai berkompetisi dalam kebaikan di kehidupan sehari-hari. Nah, di ujung sebelah kiri ada barcode. Silahkan teman-teman yang ada di sini men-scan barcode tersebut yang mana akan terhubung kepada Google Form. Silahkan saya beri waktu 10 menit. Oke. Nah, sekarang saya minta kepada Bakhtiar untuk membacakan hadis terkait berkompetisi dalam kebaikan. Oke. Silahkan Bakhtiar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Nah,
Terima kasih Baktiar, hebat. Tepuk tangan dulu buat Baktiar. Oke. Nah, jadi hikmahnya dari hadis ini bahwa kita harus giat untuk berkompetisi dengan kebaikan dan tidak menunda-nunda kebaikan itu sendiri. Oke, sekarang kalian bentuk 3 kelompok, yang mana ini Bapak bawakan 3 buah buku. Silakan masing-masing bukunya nanti cari makna yang berhubungan dengan kompetisi dan kebaikan dalam tiap buku ini. Lalu setelah itu tinggal dipilih oleh kelompok mau mempresentasikannya lewat karton dengan kreatif dan penuh warna atau melalui video maksimal 5 menit yang dikirim di Instagram kelas. Nah, silakan ya. Ini ada 3 buku, Obat Malas Dosis Tinggi, karya dari Khalifa. Yang kedua, Atomic Habits, yang dari James Clear. Yang ketiga adalah novel dari Janji, dari Terelie. Oke, anak-anak, waktu sudah habis, silahkan presentasikan. Wah, luar biasa sekali kelompok 1. Wah, kelompok 2 keren banget ini videonya ini. Wah, kelompok 3 karton plus video, keren sekali, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, silahkan Halimah untuk membaca kesimpulannya. Oke, mengawali suatu kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Doa merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kalian untuk berusaha maksimal hingga amal tersebut paripurna. Di samping itu, ada nilai pahala atas amal yang dilakukan dengan ikhlas. Nah, sekarang silakan tulis refleksi pembelajaran hari ini di kolom komentar Google Meet atau Zoom ini ya. Nah, dengan format kata-katanya begini, saya sebelumnya menganggap kompetisi dan kebaikan itu adalah titik-titik-titik. Setelah mempelajari hari ini, ternyata kompetisi kebaikan itu apa ya? Silahkan. Oke, terima kasih sudah mengisi. Sekarang waktunya adalah evaluasi atau asesmen ya, asesmen formatif. Nah, sekarang kita buka kuisisnya masing-masing di HP-nya. Nah, bisa. Oke, isi sudah. Nah, bisa Baktiar start. Oke, start game. Wah, ramai sekali nih, bakal seru. Ayo, silahkan diisi. Wah, ramai banget kelasnya, luar biasa. Ya, wah, juara 1 Baktiar. Ayo, masih disalib oleh Niko Saputra, luar biasa. Oh, tidak salah. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugas 2 minggu yang akan datang adalah tugas PBL. Adalah problem based learning, yang mana teman-teman yang kelompok tadi silahkan memilih dari 4 tema ini untuk dipecahkan bersama-sama permasalahan tersebut. Nanti sintaknya akan Bapak kirim melalui WA grup ya. Nah, ini ada perkataan dari Ali Ibnu Abi Tholib, bahwa beliau pernah berkata bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Oleh karena itu, teruslah berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Ya. Silakan ambil pulpennya. Pulpen, oh iya, ini Pak. Ntar pala. Permisi. Haknya. Oke. Rabbil firli waliwalidayya. Rabbil firli waliwalidayya. Rabbil firli waliwalidayya. Iya, Pak. Ya. Matikan Jangan share terlalu screen. ada hilang. Matikan share screen-nya, Pak lah. Nah, ini nih. Nah, ya. Rabbil
Waliwa kurang. Salah. Robil Firly kurang alif. Firly gitu ya. Ya. Waliwa alif kurang, lidai ya, lam kurang. Waliwa lidai. Ya. Gitu ya. Kalau bacaan Al-Qur'annya saya tidak berkomentar. Nggih, Pak. Karena tadi Anda sudah membaca gitu ya. Nggih. Pina gugup, Pak. Ada tadi Anda sudah membaca, berarti saya tidak perlu lagi menyuruh membaca Al-Qur'an karena Anda sudah membaca Al-Qur'an pada materi dan itu benar bacaannya. Oh, nggih, siap, Pak. Terima kasih. Dan itu benar bacaannya, jadi tinggal penulisan ya. Nggih. Nah, kemudian simpulan itu guru cuman harus memberikan stimulus saja, gitu. Nggak usah dipersiapkan. Jadi biar mereka yang menyimpulkan. Oh, nggih. Oke. Ada beberapa model belajar siswa. Apa aja itu, Pak? Model belajar, Pak ya? Ya. Yang ulun tahu ada discovery learning, inquiry learning, terus itu model pembelajaran. Model belajar tuh yang mana ya, Pak? Lupa. Model belajar. Model belajar siswa itu macam-macam. Merencanakan. Yang gimana ya, Pak? Lupa saya, Pak. Yang kalau dia hanya bisa apa? Oh, nggih. Siap. Lewat pendengaran ya. Nggih. Kalau misalnya dia cuma melalui pendengaran, auditory. Kalau misalnya hanya siswa itu cenderung kepada hanya melihat, itu visual. Kalau misalnya anak itu lebih cepat paham karena dia gerak, itu adalah kinestetik, Pak. Kinestetik. Kalau teori belajar ada apa aja? Kalau teori belajar itu yang ini, Pak ya, yang konstruktivisme itu, Pak ya? Ya. Terus humanisme, terus behaviorisme, terus kognitivisme, itu, Pak ya? Ya. Kalau yang mengubah sifat? Mengubah sikap itu behaviorisme, Pak ya? Behaviorisme. Dari tadi Anda menyebutkan PBL. Apa itu PBL? PBL itu adalah model pembelajaran berbasis masalah yang ada di sekitar siswa, Pak. Di sekitar. Kalau dalam materi tadi, masalah di sekitarnya apa? Kalau yang tadi sebenarnya bisa di masalah sekitar atau yang lagi hangat diperbincangkan di media, Pak, seperti yang saya ambil tadi itu adalah tentang peristiwa Palestina Israel, gitu, Pak. Bagaimana sebagai seorang Muslim berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dalam mendukung saudaranya, Pak. Oke. Nah, ada juga assessment. Ya. Assessment itu apa aja yang harus muncul dalam instrumen assessment? Idealnya itu yang asesmen formatif diagnostik juga kah itu, Pak? Ya. Yang muncul itu apa aja? Yang muncul. Idealnya adalah pertanyaan apa yang dikembangkan dalam asesmen itu? Yang dikembangkan dalam asesmen. Ya. Contohnya prinsipnya itu mengembangkan apa asesmen? Prinsipnya. Nah, saya lupa, Pak. Ada yang critical thinking apa? Oh, 4C. Ya, apa itu? Jadi 4C itu sebuah keterampilan yang harus dimiliki siswa sebenarnya, Pak. Terdiri 4C. Yang pertama critical thinking, bagaimana siswa itu dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi.
Yang kedua adalah communication atau komunikasi, bahwa siswa itu harus mahir berkomunikasi untuk menyampaikan apa keinginannya itu, Pak. Yang Dalam ketiga asesmen adalah itu kan ada yang dikembangkan instrumen asesmen itu seharusnya dapat mengembangkan critical thinking, kemampuan dia untuk kritis terhadap segala sesuatu. iya, iya, Habis itu yang kedua creative thinking, berpikir kreatif. iya. Kemudian berpikir reflektif thinking. Juga sudah bisa menjadi decision making. Decision making itu orang yang sudah bisa membuat keputusan. Iya. Gitu ya. Nggih, siap, Pak. Kemudian ada materi ajar yang bermuatan hot subject. Hot, Ya. Apa yang itu hot maksudnya? hot itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, Pak. Ya itu Pak yang saya ketahui. Bapak berpikir tingkat tinggi. Kalau dalam materi tadi yang di bagian mananya? Ketika pertanyaan ini Pak, karena berpikir tingkat tinggi. Kalau tingkat SMA itu pertanyaannya sudah pakai C berapa? Kalau idealnya Pak, idealnya adalah sudah C4 ke atas Pak. Idealnya, tetapi di lapangan anak-anak itu kalau yang 3 tahun saya mengajar ini masih dalam proses memahami, paling tinggi memahami Pak. Saya berarti masih C1? C2 Pak. Kalau C1 apa? Mengetahui, pengetahuan. Pengetahuan ya? Nggih. Paling tinggi itu dia menerapkan aja Pak, tapi kalau menganalisis ya makanya di mana nih di refleksi itu saya ngasih format tentang refleksi karena anak-anak tuh pada nggak tahu cara refleksi itu seperti apa gitu nah Pak. Ini rencana PTK-nya menggunakan apa? Tentang apa? PTK-nya tentang pengaruh ini Pak. Mana tadi? Pengaruh pembelajaran berbasis proyek, Pak, terhadap peningkatan kemampuan berkompetisi dalam kebaikan. Mengapa ulun mengambil ini? Karena ulun melihat di situasi di Rantau ini anak-anaknya itu suka berkumpul, Pak, suka apa ya? Bukannya berkumpul tuh begeng-geng itu, Pak. Jadi mungkin kami sebagai guru agama mencoba untuk mengarahkan gitu, Pak. Berkumpulnya harus yang produktif. Kenapa, Pak? Kalau pengaruh itu PTK. Sebenarnya kalau yang kemarin tuh direvisi sama Pak siapa itu lupa ulun yang Pak Pak Sugiagiri direvisi ya soalnya itu lem PTK kalau pengaruh tuh jadi diganti nanti katanya gitu. Makanya. Kalau pengaruh itu ke kuantitatif. Nggih. Kalau PTK itu jangan pengaruh berarti upaya meningkatkan apa tadi? Meningkatkan hasil belajar ya? Nggih, hasil belajar tapi berbasis proyek, Pak. Iya, itu taruh di belakang. Oh, nggih. Meningkatkan hasil belajar dengan project based learning gitu Pak ya. Dengan project based learning. Nggih. Ya. Siapa aja rencana itu yang dilibatkan? Ini rencana yang pertama saya mengajak yang lebih paham kurikulum, otomatis waka kurikulum. Itu satu. Yang kedua, observernya tuh sebagai pengamat, Pak. Pengamat itu apa? Kolaborator apa observer? Observernya, Pak. Observer. Observer itu berarti yang menilai Anda? Nggih. Kolaboratornya siapa?
kolaboratornya otomatis guru PAI juga bisa lah Pak, Pak. Kolaborator boleh sama-sama guru PAI. Oh, oke, siap. Nah, apalagi yang umpamanya hanya beda kelas. Oke. Siap. Kalau untuk P5-nya tentang? P5-nya kebetulan tentang Oh ya bentar. TK tadi itu yang wakil kepala sekolah, kemudian kolaborator itu nanti harus muncul di ini ya, di video harus muncul itu. Oh, siap. Nah, kemudian P5-nya tadi tentang kuda gipang, Pak. Apa itu membuat ya? Membuat sekaligus mempraktikkan kearifan lokal Kabupaten Tapin, Pak. Rantau ya? Rantau kan? Inggih. Kuda gipang berarti membuat kudanya. Membuat kudanya. Terus sambil melatih menarinya. Sekaligus Pak, membuat dulu, habis itu melatih menarinya Pak. Ya, sekaligus anunya ya. Itu siapa aja yang dilibatkan? Itu siswa kelas 11. Kebetulan kelas 11. Kelas 11. Siapa lagi? Otomatis guru seni. Ikut? Guru seni ikut Pak. Guru kolaborator. Iya, guru seni sebagai kolaborator ya. Nggih. Dari stakeholder ada? Tidak ada? Stakeholder kalau bisa nanti kalau ndak sibuk waka kurikulum lagi Pak, atau waka kesiswaannya Pak. Oh ya, waka kesiswaan boleh lah. Untuk jadi stakeholder ya. Nggih. Itu juga muncul ya di videonya nanti. Nggih. Pertama pada kalau saya tidak keliru PPL 2 itu. Oh, nggih, siap. PPL 2 itu ada 2, satu PTK, kemudian P5. Oh, nggih. Siap. Jadi dipersiapkan lah. Nggih. Ya, cukup dulu ya. Oh, nggih, Pak. Nanti, terima kasih banyak, Pak. Ibu Elma ya habisnya. Nggih, Ibu Elma Rahmika. Ya. Terima kasih banyak Bapak, mohon bimbingannya, Pak. Sama-sama.